Rabbil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ya jema'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat rahmat beliau kita dapat menghadiri perkuliahan Zoom pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Happy Alberida selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya perwakilan dari kelompok 5 memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Melina Berlian sebagai moderator. Yang kedua ada Ailsa Najma Rahmadani. Yang ketiga ada Rahmieti. Yang keempat ada Wela Wulandari. Sebelum memasuki penyampaian materi, izinkanlah saya menyampaikan sedikit materi. Penilaian sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penyusunan penilaian sikap ini berpedoman pada KD yang dipelajari. Apabila KD menyangkut praktikum yang membutuhkan tim atau kelompok, maka sikap yang dibutuhkan saat itu adalah kerjasama tim, kesopanan dalam belajar, dan lain-lain. Baiklah, untuk penyampaian kisi-kisi instrumen penilaian sikap pertama akan disampaikan oleh Wela Wulandari. Kepada Wela, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Wela Wulandari, NIM 1903-1167, akan menyampaikan tugas mengenai kisi-kisi instrumen penilaian sikap yang sudah saya buat. Yang mana KD saya sebelumnya itu KD 3.10, yaitu tentang bioteknologi. Kisi-kisi instrumen penilaian sikap yaitu kompetensi inti KI 1, menghargai dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, indikator pencapaian kompetensi, 1.1 menghargai ajaran agama yang dianut, tingkat aspek afektif yaitu A3. 1.2 melaksanakan ajaran agama yang dianut, tingkat aspek efektif yaitu A3. 1.3 mengajak teman seagama untuk melakukan ibadah, tingkat aspek efektif yaitu A3. Dan 1.4 menghayati ajaran agama yang dianut, tingkat aspek efektif yaitu 1A4. Bentuk instrumennya yaitu berupa observasi dan penilaian diri. Selanjutnya KI 2. Yang mana KI 2 tersebut yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam moderator tolong share screen-nya. Sebagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Indikatornya yaitu 2.1, menunjukkan perilaku jujur saat meminjam peralatan laboratorium. Sikap yang ditunjukkan yaitu sikap jujur dengan tingkat, tolong ke atas sebentar moderator, share screen-nya. Dengan tingkat aspek afektifnya yaitu A5. Indikator pencapaian kompetensi yang selanjutnya itu 2.2, mengumpulkan laporan hasil praktikum tepat waktu. Sikap yang ditunjukkan yaitu disiplin, dengan tingkat aspek afektifnya yaitu A5. Selanjutnya 2.3, mengembalikan alat praktikum dalam keadaan bersih. Sikap yang ditunjukkan yaitu tanggung jawab, tingkat aspek afektifnya yaitu A2. 2.4, membantu teman anggota kelompok dalam melakukan kegiatan praktikum. Bentuk sikapnya yaitu kerjasama, tingkat aspek afektifnya yaitu A2. 2.5, menerima saran yang disampaikan teman ketika diskusi. Bentuk sikapnya yaitu toleransi, tingkat aspek afektifnya yaitu A3. 2.6, menyatakan pendapat dengan perkataan yang sopan saat diskusi kelompok. Bentuk sikap yang dinilai yaitu sopan atau santun, tingkat aspek efektifnya yaitu A5. 2.7,
berani mengeluarkan pendapat dalam diskusi, dan jika ditanya guru. Bentuk sikap yang dinilai yaitu percaya diri, tingkat aspek efektifnya yaitu A5. Sedangkan instrumennya yaitu berupa lembar observasi dan penilaian teman. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai instrumen penilaian sikap sosial. Dengan formatnya yaitu nomor, nama siswa, sikap, keterangan. Sikap sosial yang saya nilai, sikap sosial yang ada yaitu kerjasama, toleransi, sopan atau santun. Yang pertama, sikap kerjasama. Dengan kriteria penilaian sangat baik, baik, cukup, dan kurang dengan skor sangat baik diberikan skor 4, baik skornya 3, cukup skor 2, dan kurang skornya 1. Indikatornya yaitu selalu membantu teman dalam kegiatan praktikum. Kriteria sangat baik, skor 4. Selanjutnya, kadang-kadang membantu teman dalam kegiatan praktikum, kriteria baik, skor 3. Selanjutnya, pernah 1 kali membantu teman dalam kegiatan praktikum, kriteria cukup baik, skor 2. Dan tidak pernah membantu teman dalam kegiatan praktikum, kriteria kurang, skor 1. Selanjutnya, sikap sosial selanjutnya yaitu toleransi. Sama halnya dengan kerjasama, yaitu selalu menerima saran yang disampaikan teman saat diskusi, kriterianya sangat baik, skor 4. Selanjutnya, kadang-kadang menerima saran yang disampaikan teman saat diskusi, kriteria baik, skor 3. Selanjutnya, tidak pernah menerima saran yang disampaikan teman saat diskusi, kriteria cukup, skor 2. Selanjutnya, melarang teman menyampaikan saran saat diskusi, kriteria kurang, skor 1. Dan sikap sosial terakhir yaitu sopan atau santun. Indikatornya selalu menerima saran yang disampaikan teman saat diskusi, kriteria sangat baik, skor 4. Yang kedua, kadang-kadang menerima saran yang disampaikan teman saat diskusi, kriteria baik, skor 3. Yang ketiga, tidak pernah menerima saran yang disampaikan teman saat diskusi, kriteria cukup, skor 2. Dan yang terakhir, melarang teman menyampaikan saran saat diskusi, kriteria kurang, skor 1. Petunjuk penskoran, skor akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Dengan kriterianya yaitu sangat baik diberikan skor 81 sampai dengan 100, baik diberikan skor 62 sampai dengan 80, cukup baik diberikan skor 44 sampai dengan 61, dan kurang baik diberikan skor 25 sampai dengan 44. Lanjut, moderator, share screen-nya. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian sikap ilmiah. Yang mana formatnya yaitu nomor, nama siswa, sikap yang dinilai di sini yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan keterangan. Di mana tingkat penilaiannya itu sama dengan sikap sosial. Yang pertama, jujur. Indikatornya yaitu selalu mengembalikan alat labor tepat waktu, kriteria sangat baik, skor 4. Yang kedua, kadang-kadang terlambat mengembalikan alat labor, kriteria baik, skor 3. Yang ketiga, sering terlambat mengembalikan alat labor, kriteria cukup, skor 2. Selanjutnya, tidak pernah mengembalikan alat labor ke tempatnya, kriteria kurang, skor 1. Sikap ilmiah selanjutnya yaitu disiplin. Indikatornya yaitu selalu mengumpulkan laporan tepat waktu, kriteria sangat baik, skor 4. Yang kedua, kadang-kadang terlambat mengumpulkan laporan, kriteria baik, skor 3. Yang ketiga, sering terlambat mengumpulkan laporan, kriteria cukup baik, skor 1. Dan yang keempat, tidak pernah mengumpulkan laporan, kriteria kurang, skor 1. Sikap ilmiah yang ketiga yaitu tanggung jawab. Indikatornya yaitu selalu mengembalikan alat labor dalam keadaan bersih, kriteria sangat baik, skor 4. Kadang-kadang mengembalikan alat labor dalam keadaan bersih, kriteria baik, skor 3. Sering mengembalikan alat labor dalam keadaan kotor, kriteria cukup, skor 2. Tidak pernah membersihkan alat labor, kriteria kurang, skor 1.
Dan sikap ilmiah yang terakhir yaitu percaya diri. Indikatornya, selalu berani mengeluarkan pendapat ketika diskusi atau ditanya guru, kriteria sangat baik, skor 4. Selanjutnya, kadang-kadang berani mengeluarkan pendapat ketika diskusi atau ditanya guru, kriteria baik, skor 3. Yang ketiga, takut-takut mengeluarkan pendapat ketika diskusi atau ditanya guru, kriteria cukup, skor 2. Dan yang terakhir, tidak pernah mengeluarkan pendapat ketika diskusi atau ditanya guru, kriteria kurang, skor 1. Petunjuk penskoran yaitu skor akhir sama dengan skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Dengan rentang penilaian kriterianya, sangat baik 81 sampai dengan 100, baik 62 sampai dengan 80, cukup 44 sampai dengan 100, dan kurang 25 sampai dengan 44. Sekian, moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Wela atas penyampaian materi kisi-kisi instrumen penilaian sikapnya. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen penilaian sikap yang akan disampaikan oleh Rahmi Yeti. Kepada Rahmi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, moderator? Terdengar, Rahmi. Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tugas yang saya buat, yaitu tentang kisi-kisi instrumen penilaian sikap. Yang mana di sini materi pokoknya tentang sistem gerak manusia. Rahmi Yeti, Ya, Bu. kita bahas dulu yang pertama tadi ya. Baik, Bu. Oke, yang lain silakan lihat yang sudah dibuat temannya ini, lalu bandingkan dengan apa yang saudara buat. Oke, Wela Wulandari. Ya. Pertama, patokan kita dalam membuat evaluasi untuk aspek sikap ini berdasarkan KD 1 dan 2 pada kurikulum 2013. Berdasarkan KD KD dalam KI nomor 1 dan 2. Nah, KI untuk sikap ini ada 2. Yang pertama itu terkait dengan sikap spiritual, ya. Yang kedua sikap sosial. Nah, sikap spiritual ini terkait dengan ajaran agama. Maka akan ada perbedaan-perbedaan pada KI 1 ini. Nah, di sini dibuatkan apa indikator pencapaiannya gitu ya. Sudah ada. Tapi untuk disadari karena ini sikap religius, sikap terkait dengan agama masing-masing, maka disepakati bahwa ini tidak dinilai. Tidak dinilai. Kenapa? Sulit untuk menilainya. Bagaimana cara memasukkannya? Bisa itu dilatih untuk membentuknya, bisa. Misalnya dalam pembelajaran, pada saat menjelaskan sel misalnya. Nah, coba perhatikan sel yang begitu kecil, tidak kelihatan dengan mata telanjang. Untuk melihatnya perlu alat bantu. Tetapi di dalamnya begitu sempurna, begitu teratur, tidak ada yang boleh salah. Ya. Jadi sistem di dalam sel itu, itu menunjukkan betapa rumit dan kompleksnya ciptaan Allah dan betapa sempurnanya. Kalau dia tidak sempurna, mungkin ya satu sel saja yang sakit, sel yang lainnya ikut, sel-sel di sebelahnya bisa sakit juga. Nah, itu contohnya. Jadi bisa dibentuk. Apalagi kalau kita di biologi banyak sekali yang bisa kita jadikan contoh-contoh analog-analog untuk menggambarkan betapa Allah itu maha segala-galanya, ya, dalam penciptaannya begitu sempurna. Nah, ini itu yang terkait dengan KI 1. Jadi KI 1 itu tidak perlu dibuatkan kisi-kisi penilaian sikap spiritualnya.
Sekarang bagaimana dengan KI 2? KI 2 itu terkait sikap sosial. Jadi ada sikap spiritual, ada sikap sosial. KI 2 itu terkait dengan sikap sosial. Apa saja KI 2 kita? Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong dan bekerja sama, santun, responsif, dan proaktif dalam berbagai santun, responsif, dan proaktif. Nah, itu berupa tingkah laku ya. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh peserta didik. Jadi, ada responsif, ada proaktif sebagai bagian dari solusi dalam pemecahan masalah. Kemudian ada perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif. Nah, di dalam KI 2 ini ada sikap sosial, misalnya yang sikap sosial itu kerjasama, toleransi, damai, itu sikap sosial. Tapi ada yang sikap ilmiah. Mana yang sikap ilmiah? Misalnya santun. Bukan. Disiplin, jujur, tanggung jawab. Itu sikap ilmiah. Assalamualaikum. Ya. Maaf Bu, suara Ibu masih... Oke, maaf. Jadi pada KI 2 itu ada sikap ilmiah, ada sikap sosial. Sikap ilmiahnya itu jujur, disiplin, tanggung jawab, di sana ya. Kemudian mana lagi? Kalau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, itu termasuk pada sikap sosial. Jadi, itu ada dua hal dalam KI 2. Nah, sekarang, mana yang akan kita nilai tergantung dari proses pembelajaran kita. Proses pembelajaran tahunya dari mana? Dari KI 3, KD dalam KI 3. Coba kita lihat. Mana KD 3-nya ini? Ini siapa nih yang punya? KD 3-nya tentang apa? Coba. Tentang bioteknologi, Bu. Ya, coba bacakan. Sebentar, Bu. Minta waktu yang sebentar, Bu. Ya.
KD 3.10 yaitu menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Oke, kalau itu berarti pembelajarannya dengan cara apa? Kira-kira? Dengan cara diskusi, Bu, sama praktikum. Praktikumnya, bisa praktikum ya. Nah, berarti kalau begitu, kalau dia diskusi, maka sikap yang akan dinilai itu adalah sikap sosialnya. Apa misalnya? Ada kerjasama, ada toleransi, ada santun, gitu ya, ada damai. Gitu. Lalu untuk kegiatan praktikum, sikapnya yang akan dilihat adalah sikap ilmiah, jujur, disiplin, tanggung jawab. Nah, itu termasuk pada sikap ilmiah. Nah, sekarang indikatornya, coba lihat, menunjukkan perilaku jujur. Nah, kalau ini, misalnya apa bukti atau apa indikator atau apa yang dapat kita lihat dari perilaku seseorang yang menunjukkan bahwa dia jujur kalau dalam praktikum? Apa indikator atau apa penanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu jujur di dalam praktikum? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya tidak mencontek dalam mengerjakan kuis, gimana, Bu? Bisa, tidak mencontek dalam mengerjakan kuis misalnya. Atau menampilkan data sesuai dengan apa yang diamati. Jadi indikator pencapaian kompetensinya itu, misalnya menampilkan data sesuai dengan apa yang diamati. Tidak mencontek pada saat melakukan kuis misalnya. Itu jujur. Kemudian disiplin. Apa indikator yang menunjukkan bahwa dia disiplin? Izin menjawab lagi, Bu. Ya. Mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan? Boleh. Mengumpulkan tepat waktu misalnya ya. Apalagi disiplin? Datang tidak memulai praktikum, kalau dia praktikum ya memulai praktikum tepat waktu misalnya. Itu disiplin. Kemudian tanggung jawab. Apa indikator bahwa orang itu bertanggung jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, gini. Mengumpulkan alat praktikum yang telah dipinjam, Bu. Mengumpulkan alat praktikum yang sudah dipinjam. Boleh dalam keadaan kotor? Tidak. Nah, jadi mengumpulkan alat sesudah dibersihkan misalnya. Atau mengembalikan alat dalam keadaan bersih. Apalagi yang bentuk meninggalkan ruangan dalam keadaan bersih misalnya. Nah, itu wujud dari tanggung jawab. Nah, itu yang dibuatkan indikatornya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatkan instrumennya? Coba lihat tadi ke bawah bagaimana instrumennya caranya. Nah, ini dia. Jadi ini sudah betul dibuatkan seperti ini, penilaian sikap, misalnya kerjasama. Cuma ini kan sikapnya masih kerjasama, toleransi, sopan,
Santun. Mas kerjasama 1, 2, 3, 4. Ini nanti di bawah ada rubriknya ya? Ada rubriknya? Oke, sudah ada. Oke, seperti itu. Jadi nanti ini namanya yang di bawah ini rubrik. Rubrik. Coba terus geser ke bawah. Nah, ini keterangan itu. Ini rubrik penilaian sikap. Rubrik penilaian sikap sosial. Kepalanya ya Wulan, mana sih Wela ya. Wela Wulandari, keterangannya itu rubrik penilaian. Rubrik itu sama dengan pedoman penilaian. Kapan kita akan memberikan skor 4? Bila selalu, Bapak teman, enggak pernah enggak. Kapan kita memberikan nilai 3? Kadang-kadang membantu teman, kadang-kadang. Kalau kadang-kadang berarti persentasenya lebih banyak ya. Selalu, barangkali bukan kadang-kadang, sering ya. Kemudian yang dua kadang-kadang. Jadi selalu, sering, kadang-kadang, baru tidak pernah. Lebih bagus seperti itu ya. Wela. Jadi saya ulangi bahwa kepalanya ini rubrik penilaian sikap sosial. Nah, oke. Sekarang coba geser lagi ke atas. Bawah ini sikap sosial. Terus bawahnya, coba lihat bawah sikap sosial, sikap ilmiah enggak ada? Nah, ini ada ya. Ini nama siswa. Sikapnya sikap ilmiah, jujur, tanggung jawab, disiplin, percaya diri ya. Percaya diri. Mungkin cukup 3 saja. Karena percaya diri ini susah pula nanti ini membuatkan indikatornya. Ya. Jadi dibuatnya 1, 2, 3, 4, nanti diberi centang ini. Rubriknya mana? Coba lihat rubriknya. Jujur, diberi nilai 4 bila nah ini membandingkan antara selalu, sering, kadang-kadang. Yang sulit apanya kelihatannya Wela, jadi sering itu lebih tinggi daripada kadang-kadang. Wela, mana dia si Wela ini? Ya, Bu. Jadi sering baru kadang-kadang ya. Ya, Bu. Kadang-kadang tuh durasi munculnya lebih sedikit daripada sering. Sering kalau kita apakan misalnya selalu itu 100%, sering itu 75%, kadang-kadang itu 50%. Nah, tidak pernah berarti 0 gitu ya. Baik, Bu. Oke. Oke, seperti yang dibuat oleh si ini sudah cukup. Oke, silakan tampilkan yang berikutnya. Baiklah Bu, ini kisi-kisi yang telah saya buat. Materi pokoknya tentang sistem gerak manusia. Rahmi ini dari Telatang Kamang. Iya Bu. Di mana Telatang Kamang? Di Pekan Kamis Bu. Pekan Kamisnya di mana? Pekan Kamis itu kan luas. Di Gantiang Bukit Kawinnya Bu. Kenal dengan Bu Desmirini? Desmirini. Tidak kenal. Kenal Bu. Kenal, guru apa dia? Guru biologi Bu. Guru biologi. Oke. Nah, lanjutlah. Di sini kompetensi inti yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
IPK yang saya buat di sini melaksanakan ajaran yang dianut. Yang kedua, menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan mengenai ciptaannya terhadap sistem gerak manusia. Dengan tingkat aspek sikapnya, untuk IPK 1.1-nya A2, yang 1.2-nya A5. Selanjutnya, KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong atau kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Dengan IPK-nya 2.1 menunjukkan sikap peduli terhadap orang lain pada saat mengajukan pendapat. Bentuk sikapnya sikap peduli dengan tingkat aspeknya A5. Untuk 2.2 menunjukkan rasa ingin tahu terhadap sistem gerak manusia dalam aktivitas sehari-hari. Dengan tingkat aspek sikapnya A5. Selanjutnya, IPK 2.3 menunjukkan sikap aktif berinteraksi dalam berdiskusi atau tanya jawab dan menyelesaikan masalah. Bentuk sikapnya aktif. Selanjutnya 2.4 menunjukkan sikap jujur dalam mengumpulkan informasi atau data hasil pengamatan. Bentuk sikapnya jujur. Selanjutnya melakukan pengamatan dengan baik. Bentuk sikapnya bertanggung jawab. Selanjutnya menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain, dengan bentuk sikapnya toleransi. Membantu teman dalam menyelesaikan kegiatan kelompok, bentuk sikapnya kerjasama. Selanjutnya instrumen penilaian sikap ilmiah. Yang pertama, di sini ada beberapa sikap yang saya buat. Yang pertama, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, aktif, dan jujur. Next. Lanjut. Sama seperti sebelumnya, balik ke atas. Sama seperti sebelumnya, bahwa petunjuk penskorannya, skor yang diperoleh, maksudnya skor akhirnya sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali dengan 100%. Dengan kriteria penilaiannya sangat baik, baik, cukup, kurang. Lanjut. Berikut ini rubrik penilaiannya. Yang pertama, rasa ingin tahu. Bentuk penilaiannya pertama selalu menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias, terlibat aktif dalam kegiatan belajar baik individu maupun kelompok. Ini skornya ada 4. Untuk skor 3, sering menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias, terlibat aktif dalam kegiatan belajar baik individu maupun kelompok. Untuk skor 2, kadang-kadang menunjukkan rasa ingin tahu, tidak terlalu antusias, dan tidak terlalu aktif dalam kegiatan belajar baik individu maupun kelompok. Untuk yang skor 1, tidak pernah menunjukkan rasa ingin tahu maupun antusias dan sulit terlibat aktif dalam kegiatan kelompok maupun walaupun telah diminta untuk terlibat. Selanjutnya, sikap tanggung jawab. Untuk skor 4, selalu bertanggung jawab dalam melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Untuk skor 3, sering bertanggung jawab dalam melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Untuk yang skor 2, kadang-kadang bertanggung jawab dalam melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Untuk yang skor 1, tidak pernah bertanggung jawab dalam melakukan pengamatan, mencatat data, dan mendeskripsikan hasil pengamatan, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Bentuk sikap ilmiah selanjutnya, sikap aktif. Skornya 1-4. Untuk skor 4, selalu bersikap aktif dalam mendiskusikan atau tanya jawab dan menyelesaikan masalah.
skor 3, sering bersikap aktif dalam berdiskusi atau tanya jawab dan menyelesaikan masalah. Untuk yang skor 2, kadang-kadang bersikap aktif hanya akan melakukan jika diminta dalam berdiskusi atau tanya jawab dan menyelesaikan masalah. Untuk yang skor 1, tidak pernah bersikap aktif dalam berdiskusi atau tanya jawab dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada sikap jujur. Sikap jujur ini untuk yang skornya 4, maksudnya selalu menuliskan informasi atau data hasil pengamatan yang dikumpulkan sesuai fakta. Untuk yang skor 3, sering informasi atau data hasil pengamatan yang dikumpulkan sesuai fakta. Untuk yang skor 2, kadang-kadang informasi dan data hasil pengamatan yang dikumpulkan sesuai dengan fakta. Untuk yang skor 1-nya tidak pernah datanya sesuai dengan fakta. Untuk yang sikap sosialnya lagi, Bu. Apanya? Yang sikap sosialnya belum lagi, Bu. Oke, sikap sosialnya sama dengan yang tadi ya. Ini saya lihat, coba tunggu, geser. Ya, kembali ke atas tadi. Nah, sama dengan Wela tadi ya. Jadi yang KI 1 ini tidak dibuatkan, dihapus saja. Kita langsung ke KI 2 karena sulit untuk menilai sikap spiritual seseorang gitu ya. Nah, untuk KI 2 itu sama, ada 2, ada sikap sosial dan ada sikap ilmiah. Nah, itu tergantung dari pembelajaran yang kita laksanakan. Kalau ada praktikum, maka lakukanlah penilaian sikap ilmiah. Sedangkan kalau itu hanya pembelajaran di kelas, maka sikap sosial yang akan kita nilai. Nah, cara membuat instrumennya tadi sudah dinampakkan bahwa ini kelas ini tidak ada muncul, mungkin ini sudah dapat bocoran dari kelas yang hari Senin ya, sehingga sudah relatif lebih bagus. Kalau yang hari Senin itu mereka buatkan semua seperti penilaian sikap awal-awal kurikulum 2013, yaitu ada penilaian diri sendiri, ada penilaian sejawat, ada penilaian observasi dari guru. Jadi ada 3. Kemudian nanti setiap anak itu ada penilaian sikapnya, ada penilaian ilmiahnya gitu ya, disebutkan satu-satu. Jujur ada 1 lembar, kemudian disiplin 1 lembar lagi, tanggung jawab 1 lembar lagi, sehingga untuk 1 kelas itu kali 30 ada sekian lembar, 600 yang harus dibawa guru. Akibatnya apa? Guru protes, ini kapan kami ngajarnya, sibuk dengan lembaran-lembaran penilaian sikap. Maka diperbaiki sampai akhirnya muncul seperti yang sudah Anda buat ini. Jadi hanya 1 lembar saja. Setiap kali masuk bawa cuma 1 lembar. Tandai anak itu sesuai dengan sikap yang ditunjukkannya. Jadi pada saat kita melakukan praktikum ya bawalah penilaian sikap ilmiah. Pada saat melakukan kelas belajar di kelas, maka sikap sosial yang kita nilai. Jadi cukup dengan 1 lembar saja itu selesai. Tinggal bandingkan rubriknya. Kalau sudah setiap hari kita melakukannya, maka rubrik itu sudah hafal itu siapa ya. Baik, ada yang ingin bertanya? Izin, Bu. Izin bertanya. Siapa pertama? Rahmi. Oke, silakan. Izin bertanya, Bu. Yang tadi itu KI 1-nya itu tidak dibuat, Bu. Tidak. Terus kalau untuk instrumennya juga tidak, Bu? Tidak. Berarti tidak ada yang dinilai dari spiritual itu ya, Bu? Tidak, karena spiritual itu tidak bisa satu kali pertemuan langsung muncul, itu kan? Jadi proses yang panjang, jadi tidak dinilai. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Izin, Bu. Sikap spiritual itu guru agama aja yang nilai.
Ya, silakan Silvani. Bu, kalau yang misalnya kan IPK menghargai, seperti mendiskusikan itu kan udah ada di ranah efektif yang KKO-nya kan Bu. Tapi kalau yang seperti dalam mengembalikan barang pinjaman laboratorium, yang kayak gitu tuh kan nggak ada di apa kan Bu di KKO. Jadi gimana cara menentukan ranah efektifnya tuh Bu? Saya masih Anda cari nanti ya, googling ya, indikator sikap untuk jujur misalnya. Nah, itu akan keluar itu apa saja ininya ya. Jadi indikator untuk tanggung jawab ya. Nah, Anda bisa memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita perlu untuk kegiatan praktikum, maka buat modifikasi apa yang sudah ada itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang persis seperti yang kita perlukan pasti tidak ada. Maka kita bisa cari kemudian modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau praktikum itu kita perlu mengembalikan alat, maka kita anggap itu sebagai sesuatu yang penting, maka itu kita masukkan. Kenapa? Karena mengembalikan alat itu salah satu yang urgent dalam praktikum. Kalau tidak dikembalikan ke tempatnya semula, maka meja praktikum akan penuh kan? Dikembalikan dalam keadaan kotor misalnya, siapa yang akan cuci? Nah, itu wujud tanggung jawab yang penting dalam kegiatan praktikum. Makanya itu dimasukkan. Nah, jadi kita perlu mengadakan modifikasi-modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang paling kita anggap penting untuk kita nilai. Nah, itu yang kita buatkan. Ya, ke Silvani ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Izin. Ini, Bu. Tadi kan dilihat di penskorannya itu bukan ada yang dikali 100%. Nah, ada juga yang dilihat di referensi lain itu dikali 4 gitu Bu. Terus untuk rentang penilaiannya misalkan sangat baik itu dari 3,3 sampai gitu Bu, sampai 4 gitu Bu. Nah, untuk penilaian penskoran itu tuh Bu, apakah ada patokannya atau emang boleh yang misalkan dikali 100% ataupun yang dikali seperti tadi Bu? Boleh. Jadi dua-duanya boleh. Pokoknya kita konsisten pakai yang mana. Jangan hari ini pakai yang persen, kemudian besok pakai 1-4 gitu. Itu kan itu agak aneh gitu ya. Nanti kan walaupun kita pakai 1-4, untuk mengkonversinya menjadi baik, sikapnya baik, tidak baik, itu kan perlu dikonversi lagi. Itu tetap saja nanti akhirnya nilainya akan jadi 100 atau 70 gitu ya. Jadi skala 0 sampai 100. Jadi bisa dua-duanya dipakai. Jadi ini ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Bu, izin bertanya, Bu. Dari kelompok penyaji itu terdapat bentuk instrumennya itu ada observasi sama. Tidak jelas suara Elvira. Apakah sudah terdengar jelas, Bu? Sudah. Tadi pada kelompok penyaji bentuk instrumennya itu ada yang observasi, ada juga sekali dua dengan penilaian diri, Bu. Tapi di dalam tabelnya tuh cuma ada satu tabel, Bu. Terus untuk penilaian dirinya bagaimana bentuknya, Bu? Nah, itu yang saya katakan di awal tadi, penilaian diri itu tidak lagi dilakukan. Kenapa? Karena itu merepotkan guru. Jadi bukan berarti itu tidak boleh dilakukan, boleh. Cuma untuk guru mata pelajaran itu sulit. Cukup guru BK saja nanti yang melakukan penilaian diri itu. Penilaian diri, penilaian sejawat untuk mengetahui bagaimana posisi anak ini di hadapan teman-temannya. Apakah dia disenangi, tidak disenangi gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Siapa lagi? Masih ada? Izin bertanya, Bu. Ya.
dalam penilaian aspek sikap ini kan ada yang sikap sosial sama sikap ilmiah ya, Bu. Ya. Kalau semisal di KD kita itu menggunakan model pembelajaran kayak diskusi sama praktikum, berarti otomatis itu ada dua penilaian, Bu, sikap sama sosial sama ilmiah. Kalau kita satukan dalam satu tabel aja itu bagaimana, Bu? Boleh, Bu? Boleh disatukan dalam satu tabel. Tetapi kita kan menilainya misalnya pada kegiatan praktikum, kita hanya menilai sikap ilmiahnya saja. Tapi pada saat dia di dalam kelas, kita nilai sikap sosialnya. Maka kalau kita gabungkan dalam satu tabel, itu kan panjang sekali jadinya tabelnya. Tidak praktis juga gitu ya. Jadi lebih baik dipisahkan. Kenapa? Itu memudahkan kita dalam membawa apa itu namanya. Jadi kalau kita praktikum ya tinggal ambil lembar penilaian sikap ilmiah. Kalau kita diskusi dalam kelas tinggal ambil sikap sosial. Lebih baik dipisah kalau menurut saya. Melihat panjang itu tabel udah mumet kepala kita, belum lagi mengolahnya. Ya. Masih ada siapa lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, kalau misalnya kita hanya menggunakan metode diskusi saja untuk pembelajaran ini, berarti yang sikap nilai itu hanya sikap ilmiah sosial. tidak muncul dia. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Masih ada? Sebenarnya kalau kita mau menilai sikap ilmiah dalam diskusi bisa saja, tapi kita harus membuatkan indikatornya. Apa indikator bertanggung jawab dalam diskusi? Berdiskusi itu beda ya. Disiplin dalam diskusi dengan disiplin dalam kegiatan praktikum tentu beda indikatornya ya kan? Kalau disiplin dalam praktikum misalnya ya datang tepat waktu, menyerahkan laporan tepat waktu. Tapi kalau disiplin dalam diskusi bagaimana? Selalu tidak pernah keluar selama diskusi, mungkin gitu ya. Kemudian mendengarkan kalau mendengarkan teman pada saat menyampaikan itu bukan disiplin. Atau memulai diskusi tepat waktu, datang setiap kali ada diskusi gitu. Menghadiri setiap kali ada diskusi, mungkin itu gitu ya. Jadi bisa saja kita nilai, tetapi indikatornya akan berbeda dibandingkan dengan indikator pada saat kegiatan praktikum. Misalnya gitu ya, Lucy Anggra ini. Iya, Bu. Oke, masih ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti dalam e-learning-nya akan saya buatkan kolom untuk menyerahkan tugas. Jadi tugas ini kalau ada yang masih perlu diperbaiki, seperti tadi pada KI 1 itu kan harus diperbaiki semua itu. Perbaiki dan masukkan ke kolom perbaikan satu penilaian sikap. Nah, itu ya. Oke, itu saja. Minggu depan kita masuk pada penilaian keterampilan. Berarti kelompok berapa lagi itu yang tugas? Sudah ada PPT dan ininya? Sudah ya nampaknya di apanya? Di WAG ya? Sudah belum? Belum? Oh, belum, oke. Kalau belum berarti minggu depan usahakan hari Rabu sudah masuk sehingga saya bisa masukkan ke e-learning. Nanti kita diskusi lewat forum diskusi saja untuk hari Kamis depan. Baik, itu saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.